Saya cerita 3 tren itu, multicolor printing, kemudian high speed printing yang sekarang sudah kita miliki dengan diwakili 3D system, dan terakhir adalah end use material. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian pada kesempatan EduPrint kali ini. Ini adalah yang pertama di tahun 2024. Saya pikir SMK SMA kita sangat inovatif. Mereka buat, terus kita pilih 10 desain terbaik untuk di 3D-kan. Mereka mulai juara pertamanya waktu itu dari SMK di Jakarta yang berhasil membuat pakan ternak itu untuk di kolam ikan gitu ya. Kemudian di 3D-kan gitu. Di luar itu juga ada yang buat kayak gantungan tas belanja, kemudian holder handphone dan sebagainya. Sangat kreatif SMA kita, dan dari situ kita pilih the best-nya untuk masuk, dapat tiket untuk masuk di 3-nya Astra Politeknik untuk bisa melanjutkan itu. Kita tadi bisa di Pak di tahun ketiga ini kita akan fokus ke B2B yang mungkin mainannya lebih menantang gitu kita lihat ya. Jadi tim yang dibentuk juga untuk bangun B2B spesialis di industri untuk masuk di 3D ini. Jadi kita lihat memang aplikasinya tadi selain di kesehatan, kemudian ada juga di industrial. Kemarin kita dapat sharing juga dari kalau di Thailand itu karena lebih banyak pariwisata, mungkin kayak jewelry dan kontes-kontes kecantikan dan sebagainya itu semua sudah dibuat dengan print 3D. Kita coba kemarin masuk kerjasama dengan salah satu organizer untuk tadi model-model kecantikan itu untuk membuat semacam miniatur penggunaannya gitu ya, di putri-putri kontes itu kita masuk di situ kerjasama. Kemudian kita coba juga mengeduket beberapa ini sharingnya itu kalau di Korea beberapa pabrikan EV suppliernya itu sudah membuat beberapa partnya itu dengan dites dengan 3D. Nah di sini kita karena kemarin dapat referensi untuk masuk di Hyundai dan sebagainya, kita coba untuk mendevelop itu. Tapi saat ini memang yang sedang develop teman-teman adalah di area jewelry, sama nanti di sharing sama Mas Adi di area untuk industrialnya. Lagi muter ya? Okay. Jadi 3 mungkin tren yang 3D saat ini. Pertama, kalau dulu mungkin masih satu warna, sekarang udah multicolor gitu ya. Tapi memang multicolor itu lebih ke B2C. Jadi waktu kita 2 tahun mendevelop B2C itu beberapa tren baru color itu sudah masuk, termasuk di beberapa prinsip kita. Tapi memang kita tidak implementasi itu karena lebih ke B2C. Tahun ini kita fokus ke B2B. Saat ini trennya adalah high speed printing, ada di mesin kita salah satunya, dan terakhir adalah trennya bisa langsung menghasilkan hasil output langsung gitu ya, yang merupakan hasil keluaran terakhir tanpa ada proses treatment yang lainnya. Itu yang jadi tren kita, dan nanti akan kita share bagaimana high speed printing yang sudah mungkin dulu sangat identik, biasanya nge-print 3D itu 2 jam, 3 jam gitu ya, nunggu beberapa miniatur yang jadi. Nah saat ini sudah bisa terjawab solusinya dengan Fit 4, nanti akan dijelaskan sama Mas Adi. Dan terakhir tadi adalah produk utamanya kita yang bisa langsung jadi. Mungkin itu dari sisi tren dan penggunaan. Mas Adi nanti akan jelaskan dari sisi teknologinya. Mas Adi mungkin dibantu Hans, jadi biar Mas Adi bisa langsung berbicara nanti, biar diskusinya jalan. Adi langsung present aja di, ini biar jalan aja. Sebenarnya kita ada 3 divisi Bapak Ibu. Satu Printku yang related sama printing service B2B yang tadi juga kita terima kasih Pak Hendra untuk dapat awardnya. Kemudian ada Aksiku yang concern di office solution
biasanya related sama IT dan juga semacam SDM services gitu ya. Dan ketiga yang baru lahir sekitar 3 tahun ini kita kembangkan adalah 3D services. Memang saya pikir 3D ini cukup tough. Jadi cikal bakalnya dulu pada saat kita diundang untuk bahan-bahan pembuatan 4.0 ya. Nah di situ kan juga ada sebenarnya teknologi 3D yang mestinya sudah masuk, tapi memang kita coba implementasikan dulu untuk bisa mensosialisasikan 3D itu di area generasi muda, kemudian di area-area education, dan terakhir di area kesehatan gitu ya. Kita masuk dengan hasil-hasil output untuk pembuatan semacam jantung buatan, kemudian gigi, dental, dan sebagainya, yang implementasinya hanya bisa dilakukan waktu itu kita coba dengan beberapa asosiasi juga kita masuk. Nah ini yang seperti tadi cerita di education, auxiliary, industrial, sama dental. Yang ke 6 bulan ke depan kita coba develop itu di auxiliary sama industrial. Ya tadi ya. Next. Nah ini tadi yang saya cerita 3 tren itu, multicolor printing, kemudian high speed printing yang sekarang sudah kita miliki dengan diwakili 3D system, dan terakhir adalah end use material. Kita disupport next dengan 3D system Pak, dan Bapak Ibu prinsipalnya. Jadi ini sejak tahun 86 kita coba deal dengan 3D system, base-nya ada di Australia, tapi memang beberapa marketing supportnya ada di Singapura sama Thailand. Untuk marketing development-nya kita disupport sama Thailand, yang kemudian bisa mendevelop ASEAN, Asia, dan Oceania. Kira-kira itu. Langsung. Thank you, Pak Teguh. Bapak Ibu, selamat siang. Perkenalkan saya Adi, saya timnya Pak Teguh dari AstraGrafia Experience Indonesia. Ya mungkin melanjutkan lah ya. Satu kata kuncinya sebenarnya kenapa kita memilih prinsipal ini, tadi mungkin Pak Teguh sempat sampaikan kita tahun ini lagi refocus coba ke industri sebelumnya kita B2C, karena secara DNA nggak mirip sama kami, yaitu yang dia provide memang end-to-end solution Bapak Ibu. Pertama, softwarenya dia punya dia sendiri. Yang kedua, materialnya komplit. Ini sempat cerita-cerita ya Pak kita ya. Ini bisa buat apa nih? Buat kesehatan, bisa buat di pabrik dipakai buat apa? Buat motor, buat mobil bisa gitu. Nah ini makanya kita setelah di-assess bersama dengan kita sampaikan ke board, ke Pak Teguh dan board yang lain, terus akhirnya kita oke dengan prinsipal ini. Dan yang ketiga adalah high speed. Jadi tadi kalau lihat di trend yang disampaikan Pak Teguh tadi kan ada 3. Yang satu multicolor mungkin lebih cocok ke retail kali ya, B2C Bapak dan Ibu. Tapi kalau yang tren kedua, high speed, ini cocok sama kita. Jadi kalau misalkan kebutuhannya untuk produksi dalam jumlah yang cukup banyak, kita bisa gitu. Ultra speed, sama yang ketiga adalah production grade. Jadi yang kita hasilkan mungkin kalau Bapak Ibu yang paling kebanyakan, ini buat apa sih? Buat inilah ya, buat prototyping. Enggak, sekarang bisa langsung dipakai. Tadi mungkin nanti izin kalau mau lihat hasil-hasilnya bisa berkunjung ke meja yang di ujung Bapak dan Ibu gitu. Terakhir, jadi setelah 3D print jadi itu nggak langsung bisa dipakai, ada semacam post processing, kadang dihilangkan kalau bahasanya Pak supportnya lah ya. Jadi ibarat kalau patung kayak begini Bapak dan Ibu, kalau kita 3D print nanti kan ini bagian tangannya menggantung. Nah ini ada supportnya, ada tiangnya yang harus dicopotin gitu. Nah gitu. Atau kalau untuk 3D system dia automated, karena supportnya dibuat dari bahan khusus bisa langsung hilang, dicemplungin ke cairan dia hilang. Nah, balik ke kata kunci end-to-end solution. Jadi kita punya semua varian yang ada, yang saat ini ada di dunia lah, gitu. Jadi mulai dari yang plastik mungkin udah familiar, ya jenis berbagai macam jenis plastik, kemudian sampai ke metal. Kita juga punya bahannya dari, kalau plastik rata-rata dari resin Bapak dan Ibu, jadi dari cairan dikeraskan gitu ya. Di situ ada sampelnya. Kalau metal bahannya dari powder terus dilaser, jadi kayak ibaratnya
apa ya, bahasanya kayak dilas kali ya, ini nyambung gitu, kira-kira gitu bahasa kasarnya Bapak Ibu, gitu. Termasuk metal casting, terus kita punya banyak hal di sini. Lanjut Hans. Oke. Kemudian tadi balik lagi kata kunci end to end adalah ada 130 jenis material gitu yang kami miliki, yang agak berbeda dengan B2C. Biasanya pemilihan cuma mau warna apa gitu. Kalau yang di sini, karena kalau ke industri kan lebih banyak ke mechanical properties, semelengkung apa. Tadi sempat Bapak kita coba ya, ini apa sih? Apa lembek banget bisa ditekuk-tekuk gitu, padahal biasanya keras gitu. Nah karena memang beragam, metal, nilon, rigid, ABS slide gitu. ABS itu kayak yang buat bikin ini Bapak Ibu, Lego. Lego itu juga termasuk di sana. Polipropilen kalau tahu yang buat bikin aki, bahan aki. Terus elastomer tadi ada contohnya di sana, jadi memang apa lentur gitu, itu berbeda. Bahkan kita punya yang high temperature. Jadi kalau misalnya kena api dia masih tahan pada suhu tertentu dan ini tertentu lah, 300 derajat dia masih aman gitu. Wax juga kalau tadi Pak Teguh cerita, kita akan coba masuk, kita lihat market jewelry. Jadi kalau di tempat lain mungkin ada yang, oh ini end use. Nah kalau di jewelry khususnya Bapak dan Ibu, jadi untuk membuat satu cincin, biasanya dia akan membuat satu, jadi dari bahan lilin bentuk seperti cincin, terus nanti di casting. Jadi dimasukkan ke tungku, terus nanti ya apa ya, pandai besi lah, dia langsung jadi oh bentuk cincin. Termasuk di antaranya kalau customer kita yang ada di Indonesia itu yang produsen untuk Frank & Co, Pandora, dan berbagai macam jenis jewelry lain lah. Mereka ada yang produksi di Thailand, ada yang di Indonesia, ada yang di Indonesia pakai printer kita. Di Thailand pun juga pakai jenis printer yang sama. Gitu. Castable resin, komposit, dental, sampai biocompatible. Nah, ini yang tadi saya sempat cerita gitu tentang untuk kesehatan. Gitu. Nah, tadi sempat kayak tadi Pak Sulindra sempat cerita tuh, maksudnya kalau beli printer hati-hati after sales-nya gitu. Nah, ini ya satu hal, materialnya lengkap, apa-apanya lengkap, tapi kalau misalkan wah ini rusak, telepon juga bingung telepon siapa, WA juga bingung WA siapa gitu. Kalau ini gampang, datang ke Keramat Raya, nanti saya ke tempat Bapak dan Ibu gitu. Jadi kita start dari 2022, ini tahun ketiganya kami. Kita punya showroom, nanti kalau berkenan monggo buat hadir. Dengan sangat senang kami akan menyambut untuk bisa melihat. Jadi oh ada printer apa, proses post processingnya gimana, ininya segala macam, nanti kami cerita lebih banyak lah. Begitu. Tempatnya di Keramat Raya, di Gedung Astra Grafia juga Bapak dan Ibu. Jadi monggo aja. Nanti mungkin saya izin kalau ada yang ingin berkunjung nanti share kontak ke saya supaya saya bisa arrange Bapak Ibu bisa berkunjung kapan gitu. Terus untuk after sales service full untuk service dari kami, ya spare part juga nanti yang kami sediakan selama 1 tahun. Terus kita juga menyediakan extended warranty, jadi jangan khawatir waduh nanti setelah 1 tahun saya ditinggal, enggak gitu. Masih ada. Selama memang ada kata bahasa kita kontrak service ya lanjut gitulah gitu. Lanjut Hans. Nah ini contoh-contohnya. Yang pertama prototyping pasti ya udah kebayang lah ya, ini udah comfort zone-nya itu di printing gitu. Yang kedua tooling, jadi kalau untuk di pabrik kadang beberapa butuh alat bantu untuk bikin misalkan jepitannya, untuk bikin tangan robotnya kayak gitu, itu namanya tooling Bapak Ibu. Dan terakhir yang paling menarik sebenarnya end use parts. Beberapa parts juga bisa langsung dipasang. Tadi kita ada sampel juga yang untuk ventilasi AC itu tinggal bentuknya kayak apa, terus ntar kita mau custom gitu ya ibaratnya. Kan kalau ini kan kita ngomong high personalization kalau 3D printing itu. Di custom sesuai kebutuhannya customer bisa. Bikin asal bisa bikin gambarnya pasti bisa bikin dicetak. Gitu. Next, Hans. Ya, mungkin sedikit aja Bapak Ibu ini supaya tak kenal maka tak sayang. Jadi ada sedikit produk, ada video mungkin biar biar seger lihatnya. Kan semua.
mungkin ini didamping ya, izinnya Bapak Ibu ya. Harusnya yang jelasin boleh, cuman ini nggak keluar nih suaranya, jadi lokal nih, agak medok jadi ngomongnya. Jadi kita punya printer namanya Figure 4. Dia itu yang paling bedanya apa? Kecepatannya. Jadi paling lama, ibarat ini, kalau dulu bisa 2 jam, 3 jam, 5 jam, 8 jam. Kalau dia proses produksi yang paling lama 2 jam. Terus dia bisa menghasilkan ini, bisa langsung kayak direnteng kayak tadi Bapak Ibu kalau perhatiin ada kayak rantai. Jadi dalam satu waktu bisa langsung banyak gitu. Nah ini yang jadi berbedanya di sini. Material-materialnya dia dikhususkan untuk yang end use sebenarnya. Mulai yang dari engineering grade untuk manufaktur, untuk medical, dan untuk kebutuhan lainnya. Makanya di sini kalau ditanya ini buat apa sih Figure 4-nya? Ya ini buat produksi Pak. Gitu. Berbagai macam varian, mulai yang keras, mulai yang lentur, ada semua di sini. Banyak semuanya. Kalau nanti pengen lihat, nah bedanya juga karena ini engineering grade, jadi kalau misalnya ditanya, saya mau tahu ukuran kelenturannya berapa Newtonmeter misalnya gitu, kekuatannya berapa gitu, kita punya semua datasheetnya. Nah ini Figure 4 tadi, kalau yang tadi sempat mungkin lihat yang di showroom Bapak dan Ibu kan cuma satu anak ini, tapi sebenarnya dia itu karena untuk produksi massal di beberapa tempat kayak kita di Malaya sama Thailand itu dia bisa dikontrol satu controller seperti ini, atau yang bisa direnteng kalau sebelah kiri ini Figure 4 standalone dikali misalnya 9 gitu, tapi kontrolernya 1, jadi kita memproduksi satu barang yang sama. Tapi kalau untuk yang production ini dia ada robotiknya, proses robotiknya, jadi nanti di custom sesuai kebutuhannya. Idealnya jadi seperti line produksi, oh habis ini ngapain, automated jadi begitu gitu. Nah ini spesifikasinya, dia memiliki build volume-nya 12,4, 7, dan 19 cm Bapak dan Ibu, jadi lebih ke arah tinggi dia, karena memang tujuannya direnteng ke atas. Paling banyak penggunanya adalah elektronik sebenarnya, jadi elektronik, kemudian Lego, Mattel yang ada di Thailand itu juga pakai kita Bapak dan Ibu. Kalau ngomong presisi, sangat presisi, 10 mikron, itu mendekati yang dia layer untuk metal sebenarnya. Kalau di industri biasanya dia akan ngejar nyampe 10 mikron nggak? Gitu. Kemudian yang kuatnya adalah production grade, ultra fast printing. Ya selain itu, ya inilah. Tapi kekuatannya 2 tadi, cepat, terus materialnya end use. Lanjut Hans. Materialnya banyak sekali. Nanti tinggal kira-kira buat aplikasinya apa gitu. Nanti saya bisa bantu kira-kira material yang cocok apa. Terus kalau izin Bapak Ibu pengen mencoba pun kita juga welcome sekali. Mas saya pengen nyoba bikin ini, kita bisa tes nggak sih gitu. Nah itu kita juga bisa bantu Bapak Ibu. Nah tadi namanya Figure 4. Kalau di sebelah sana kan ada 2 brosur, Figure 4 sama MJP. Itu 2 printer yang menurut kita paling cocok sama market Indonesia saat ini. Next Hans. Nah ini MJP ini kekuatannya terutama untuk bikin prototype sebenarnya. Jadi kalau untuk saat ini yang ada di Indonesia yang sudah punya, misalkan ITB itu punya, Pindad punya. Jadi Pindad yang buat bikin senjata Bapak dan Ibu, kan di dalamnya sangat rumit, bentuknya sangat rumit. Kelebihannya dia adalah supportnya, kalau Bapak Ibu mungkin familiar dengan produk yang ada di pasaran, yang ada di Tokped gitu ya. Nanti kalau ngilangin supportnya setengah mati nih. Kalau ini bentuknya masih sederhana. Tapi kalau untuk bentuk-bentuk yang melengkung-melengkung tadi, supportnya akan banyak sekali. Nah dia itu bahan supportnya itu dari wax Bapak dan Ibu. Jadi ibaratnya dilelein aja di minyak panas hilang sendiri gitu. Jadi hasilnya kayak hasil plastik injection, mulus sekali gitu. Nah kalau ini dibuat dengan menggunakan CNC, saya yang apa gambar apa tadi? Yang kayak kapal.
yang tadi bentuk seperti tadi itu akan sangat susah untuk dibentuk, apalagi sangat kecil gitu. Begitu Bapak dan Ibu. Oke, lanjut Hans. Lanjut aja. Oke. Nah, MJP ini yang paling kuatnya adalah masalah resolusi. MJP untuk tipe yang ini, dua tipe HD sama UHD. Di yang seri berikutnya 300, seri MJP 300 dia itu bahkan sampai ke QHD, jadi udah lebih dalam lagi. Termasuk itu yang dipakai untuk bikin perhiasan yang sangat rumit itu bisa dicetak pakai ini. Si wax-nya dia tinggal casting selesai gitu. Nah, kedua printer ini ada Bapak Ibu di showroom kami. Jadi kalau mau lihat prosesnya, kira-kira nanti bisa bikin apa, nanti kita bisa diskusi lebih lanjut Bapak dan Ibu. Materialnya pun macam-macam, dari yang sangat kuat, rigid, engineering grade, elastomer yang sangat lentur, sampai material spesial yang memang high performance, high temperature, dan macam-macam. Begitu Bapak dan Ibu, mudah-mudahan cukup jelas gitu. Kalau ada yang belum jelas nanti boleh ditanyakan ke Pak Teguh maupun saya. Demikian, terima kasih banyak Bapak Ibu, selamat siang semuanya.